Hai, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya DK dan kita akan ngobrol-ngobrol kali ini tentang sesuatu yang kalau menurut saya sih kayak anak muda. Anak muda itu kan senangnya patah hati sama galau. Patah hati kita sempat patah hati kalau bicara U17 tapi dapat harapan, ada sejarah baru ya untuk timnas U17 kita. Setelah kita berhasil mengganyang Honduras. Nah, kalau galau ternyata kalau menurut saya ketum PSSI kita lagi galau nih. Masa depan timnas senior seperti apa, soal pelatih yang katanya di kantongnya ketum itu ada 5 nama. Nah, ini yang pengen kita diskusikan sambil kita ngopi-ngopi cantik bersama sosok yang sudah tentu tidak asing lagi, sahabat kita yang luar biasa, Bung Haris Pardede. Bung Harpa, apa kabar? Baik sekali Bung Doni. Sehat? Sehat dan terima kasih, sebuah kebanggaan dan kesenangan sudah diundang. Ini rambut model menjelang 2026 atau gimana nih? Ini menunjukkan ada satu kemenangan bersejarah kita di Piala Dunia U17. Asik. Gak ada Nah, satu. itu dia. Akhirnya sejarah ya. Ya. Indonesia mencatat sejarah. Komentarnya, Bung? Saya sangat senang, sangat bangga, dan tadi seperti bridgingnya Bung Doni, setelah badai ada pelangi yang muncul. Iya. Ya kan di penghujung tahun, walaupun nanti masih ada lagi SEA Games ya bulan Desember, tapi saya senang. Kenapa? Karena anak-anak ini kan masih sangat muda ya, mungkin 17 tahun, bahkan ada yang 16 tahun, mungkin ada yang 15 tahun kali, tapi at least 16 sampai 17 tahun. Dan kalau kita sepakat kita akan kembali mengejar mimpi ke Piala Dunia 2030, maka dari mereka ini mungkin 1, 2, atau 3 yang akan menjadi tulang punggung di nasional senior. Ada harapan. Sangat ada harapan. Segede apa? Sangat besar, sangat besar. Karena apa? Karena bukan hanya soal tadi saat off air kita bicara soal sejarah ya, bahwa kita berhasil menggapai kemenangan pertama di Piala Dunia U17 itu secara mental penting. Tapi the way we play against Brazil terutama itu luar biasa, Bung Doni. Lawan Brazil loh, tim tersukses di bumi ini, di alam semesta mungkin kalau ada Piala Dunia. Yang orangnya sudah terlahir sebagai pemain bola ya. Nah, itu kata kuncinya Bung Doni. Iya kan? Saya pernah ngobrol dengan Jackson F. Tiago, kita semua tahu ya. Dia bilang, Haris, if you go to Rio de Janeiro, you can find 11 Neymars playing in the beach, katanya. Itu memang kita fakta tahu kan. Iya. Artinya kita menghadapi tim dengan kualitas yang memang secara born talented. Dan oke lah kita kalah 4-0. Cuman cara kita bermain, tidak ada inferioritas, kemudian kita beberapa kali juga menekan pertahanan lawan. Dan kalau kita lihat dari 4 gol itu, kalau saya nggak salah 3 itu hasil aksi individu. Bukan istilahnya diayam-ayamin, di set play gol, enggak. Gitu. Nah, dari situlah harapan saya muncul. Berarti mentalitas mereka itu tidak takut lagi. Ketika nanti dia menghadapi, ya bukannya meng-underestimate ya, ketika nanti dia menghadapi Vietnam, atau menghadapi Filipina, atau negara-negara Timur Tengah, mental mereka udah terbentuk. Pelatih gimana pelatih? Pelatih bagus juga, cuman agak dilematis ya kan, kalau dari pernyataan terakhir Pak Ketum, katanya dia akan diangkat jadi U20. Nah, kalau saya sebenarnya secara pribadi pengennya dia di 17 dulu nih, supaya setiap yang masuk ke kategori U17 itu ditempa oleh Coach Nova yang kita tahu boleh dikatakan dalam tanda kutip titisannya Sintayong yang memang bagus dalam membina pemain-pemain yang setengah matang. Tapi ya udahlah, untuk karir dia juga penting. It's okay, mudah-mudahan nanti ada regenerasi kepelatihan beliau. Coach Nova itu nanti manage U20, nanti U17 ya mungkin, atau mudah-mudahan ada yang juga setara dengan Coach Nova, kalau bisa lebih bagus lagi. Timingnya kapan? Nah itu Pak tahu kan, karena balik lagi ini kita bicara fundamental. Blueprint PSSI ini kan kita nggak ada yang tahu. Ya sorry itu saya ya, beberapa ini kritik atau apa nih? Saya kritik aja, nggak ada masalah kan. Kan kita punya saham yang di tahu sana. cuma Ketum dan Tuhan ya. Saya rasa mungkin Ketum aja kan. Tuhan pun nggak tahu. Jangan-jangan nggak ada, kita nggak tahu. Ya karena apa? Saya tanya sama Bung Doni, target Piala Dunia yang Bung Doni tahu katanya tahun berapa? Saya nggak tahu. Bingung kan, berubah-ubah terus kan? Saya meraba-raba doang. Iya, karena kita pernah dengar katanya 2030, akselerasi 2026. Terakhir katanya 2034, ada yang bilang 38. Tapi nggak ada statement resmi soal itu. Dia, itu kan yang kita pentingin. Sepertinya takut kalau tidak tercapai, it's okay. Kalaupun kita targetkan clear, misalnya 2034, nggak tercapai, at least kita tahu kita belum tercapai. Jadi, oke, gimana nih supaya nanti nggak terulang lagi, itu kan nggak ada. Kemudian, soal target 100 besar juga, kita masuk 100 besar. Ini bener nggak? Kalau bener, kenapa nggak ada FIFA Matchday gitu? Jadi banyaklah hal-hal yang yang tidak konsisten dan tidak jelas, sehingga tidak ada evaluasi. Ini udah tercapai atau enggak? Oke, gitu. kalau balik KPI-nya lah. KPI-nya ya, itu kan perserikatan. Kalau balik ke timnas U17 yang kemudian kita dilibas oleh Brasil dan Zambia, apa catatan pentingnya kalau bicara soal pembinaan?
Oke, kalau soal pembinaan itu banyak banget, terutama di grassroots. Sebenarnya ini udah berulang kali diutarakan oleh banyak stakeholder sepak bola, termasuk juga para pemain yang berkecimpung di level grassroots. Banyak sekali di sana, misalnya kalau mau masuk ke tim EPA itu harus bayar segala macam. Sementara kalau kita lihat para pemain yang berkembang di Indonesia itu, kebanyakan dari rural area. Kayak misalnya Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho itu dari Greater Surabaya sebenarnya, bukan dari tengah kota. Rezali Hanusa dari Pamulang, Gol itu kalau nggak salah dari Bekasi gitu. Rata-rata dari, mohon maaf ya, dari daerah yang sebenarnya bukan the have lah. Nah, sementara mereka kadang-kadang duit nggak punya kan. Nah, sementara kalau yang di tengah kota, yang di dalam kota jarang orang yang main bola kan gitu. Jadi ini salah satu area yang harus diperbaiki. Dan kedua, kalau nggak ada duit harus perbanyak ordal dong ya. nah itu dia kan. Ya kan harusnya dari perserikatan itu sering-sering ke PSSI ya. Iya, PSSI itu ke daerah-daerah yang tadi kata Bung Harpa itu yang modalitasnya kurang tapi bakatnya banyak gitu. Betul. Nah itu kan sebenarnya salah satu yang paling penting adalah direktur teknik. Dirteknya. Iya, Dirtek itu. Dirtek itu kan kayak kepala sekolah yang memberikan silabusnya, kurikulumnya seperti apa, kemudian yang nanti muter-muter melihat grassroots kita seperti apa. Cuman sayangnya kan, dan ini direktur teknik kita menurut saya sangat bagus loh, Alexander Zwiers, karena dia pengalamannya kan banyak di negara-negara Asia Barat, di Timur Tengah sebagai Dirtek dan juga sebagai pelatih. Jadi lengkap nih ini satu orang ini. Terus gimana kita mengevaluasi Dirtek dengan program-programnya dan kualitas timnas U17 kita lewat pengalaman dengan Brasil dan Zambia? Ya kalau dia kan baru sebentar, memang nggak bisa juga, baru mungkin 3 bulan. Ini excuse nih atau gimana nih? Enggak, kalau kita jatuhkan penilaian itu ke direktur teknik nggak fair juga karena baru 3-4 bulan. Tapi kita lihat ke PSSI-nya yang tadi balik lagi, kenapa kok lambat ngambil direktur teknik? Kalau itu diambil dari 2023 awal kan, Pak Erick Thohir kan 2023 awal ditunjuk kan. At least beberapa bulan lah dia ambil itu, mungkin akan lebih bagus lagi penampilan kita. Mungkin lawan Zambia kita bisa imbang. Karena teknik-teknik dasar itu masih ada banyak pertanyaan juga, walaupun sudah cukup bagus. Yang lebih menonjol, yang paling menonjol justru pemain-pemain yang keturunan seperti Matthew Baker, lalu Lucas Lee, lalu kemarin kipernya yang bagus itu siapa? Mike Rajasa. Nah itu jujur harus diakui, secara asupan, secara game plan itu mereka berbeda. Nah ini kan yang ada disparitas kemampuan itu yang harus dikejar oleh PSSI, dan saya sayangkan kenapa direktur tekniknya itu telat diambil. Sengaja gitu. Kali Bung Harpa. Maksudnya begini, jangan-jangan PSSI sendiri nggak confident sebenarnya. Jadi dia bisa kalau ternyata ini kan sejarah gitu kan. Kalau tidak mencetak sejarah, ya Perserikatan bisa bilang alasannya teknis, non teknis gitu, termasuk Dirtek baru gitu kan. Tapi ternyata berkah. Iya, itu luar biasa loh kemenangan pertama itu. Hoki dong ini. Iya, dan di turnamen itu kita mencetak open play 2 kali. Lawan Zambia 1 kali dari open play, kemudian lawan terakhir lawan Honduras, itu kan satu memang bola mati penalti, satu lagi open play. Dan ya menurut saya Honduras juga kalau di CONCACAF kan lumayan kuat juga kan. Tim yang kalau nggak salah dia pernah lolos Piala Dunia juga, saya lupa. Pokoknya bukan tim seperti not even Suriname gitu. Suriname aja sekarang udah peringkat 1, kalau nggak salah udah lolos atau mau lolos Piala Dunia. Kalau soal level bermain dengan timnas kita gimana? Honduras kemarin, kita cukup mendominasi. Karena jangankan Honduras, lawan Brazil aja kita lumayan ada beberapa kali menyulitkan mereka loh. Dan kalau nggak salah ada 1 atau 2 atau 3 ya, saya lupa. Pokoknya ada pemain Brazil tuh kena kartu kuning. Menyulitkan aja oke buat kita kan, karena kita hadapi Brasil begitu. Brasil ini Brasil loh. Dia sampai perlu menekel sampai kartu kuning. Berarti kan kita punya kemampuan juga sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kita lagi berprogres, banyak area. Jadi kita harus mengapresiasi itu, tapi di saat yang sama juga harus melihat bahwa kita masih ada gunung yang kita daki untuk lebih baik lagi. Tapi fisik beda ya. Gini, setiap daerah itu, setiap entitas, setiap negara pasti punya kelemahan dan kekurangan. Ya Jepang juga kalau kita bilang dengan Afrika, coba nggak ada yang bisa ngelawan Afrika secara antropologi kan. Tapi buktinya mereka nggak pernah juara dunia, gitu. Dan saya masih ingat satu pertandingan. Dia juaranya yang lain. Iya, juaranya sepak bola. Apa namanya tuh, maraton ya, dari Kenya biasanya kan. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola, itu kan bukan hanya individu kan, kolektivitas, strategi, taktik. Lalu detail-detail football science yang itu dimiliki. Nggak boleh ego ya. Nggak bisa, nggak bisa. Grup tim player gitu kan. Kecuali kasuistis ya, misalnya Maradona tahun 86. Itu lain lah, itu kan dia udah
makanya apa namanya Hands of Gods itu kan itu satu dari sekian, atau Zidane 98 dan 2000. Nah, itu kan udah lain ceritanya. Tapi itu pun dibangun di atas pondasi yang kuat. Jadi bukan tiba-tiba dia gini deh, kalau Maradona lahir di Fiji nggak akan juara dunia dia sampai kapanpun, gitu maksud saya. Ya, lingkungannya mendukung. Dan ya kebetulan ada satu maestronya gitu. Jadi tetap itu kolektif harus. Tapi tim kepelatihan kita untuk U17 menurut Bung Harpa gimana? Ya kalau Coach Nova kan emang saya rasa memang bagus. Saya Solid nggak? Solid banget dong. Kelihatan dari cara main anak-anaknya. Anda nggak ngomong gini karena kita dapat berkah kemarin atas Honduras? Enggak. Saya sih nggak ada masalah. Saya mau bagus, saya puji. Kalau kurang saya hajar, nggak ada masalah. Karena saya tuh dengan Coach Nova, bukan saya deket ya, tapi di Piala Asia Senior itu kan saya hampir 3 minggu di Qatar. Jadi saya setiap latihan, beliau kan yang nyiapin asistennya Sintayong kan. Saya melihat komitmen dedikasi dia. Gestur dari pemain ke dia itu dekat. Nah, memang kita nggak bisa mengklaim 100% kita tahu apa yang di ruang ganti. Tapi seperti intelijen itu kan dia lihat dari sampah di satu rumah. Dari sampah itu kita bisa lihat apa yang ada di rumah itu. Ruang ganti itu kan faktor chemistry yang utama ya. Nomor 1 itu. Artinya ketika laga kemarin U17 Anda melihat chemistry-nya cukup kuat sehingga bisa mendorong performa di lapangan. Iya, sangat luar biasa. Meskipun di awal-awal agak shaky sedikit. Kenapa begitu? Ya mungkin Piala Dunia pertama yang kita lolos secara kualifikasi kan. Sempat minder nggak? Ya saya nggak tahu ya, cuman agak kelihatan kurang firm sedikit. Malah lawan Brazil saya lebih senang lihatnya walaupun kalah. Solar kali, panasnya perlu waktu. Ya mungkin. Iya kan? Mungkin. Oke, tapi kalau bicara di kelompok umur kita bisa berbangga hati. Tapi kenapa setelah itu kok kayaknya agak ya gimana ya? Saya nggak mau mengatakan PHP, tapi declining ya. Iya. Kalau dari yang pernah saya jadi saya kompilasi nih antara analisa saya dengan beberapa mantan pemain. Itu mereka mengatakan memang disiplin ini nomor 1. Bagaimanapun juga keberhasilan suatu bangsa dalam misalnya bidang ekonomi atau olahraga dalam hal ini ada kaitannya juga dengan antropologi gitu. Makanya kita lihat paling gampang deh, Latin sama Eropa. Mana yang umur main bolanya lebih panjang? Pasti Eropa. Lebih kayak Ronaldo udah 40 tahun ini, mau 41 bulan Februari masih perform. Tapi kalau mau main Latin pasti pendek-pendek. Nah, bukan saya merendahkan ya, tapi ada beberapa atribut di kita itu yang agak bertentangan dengan profesionalitas. Misalnya soal asupan makanan. Bung Doni kalau senangnya makan pagi apa? Lontong sayur, nasi saya sih makan apa aja, saya nggak makan teman aja. Nah, itu kan yang beda ya? Beda dari kecil. Nah, sementara kalau di Eropa, dia dari kebetulan dulu saya ngambil S2 Sports Management di Inggris. Itu mereka kalau di yang atlet itu benar-benar disiksa, Bung Doni. Makannya yang wheat bits apa ya, yang kalorinya sekian segala macam disiksa. Mereka benar-benar memang berkorban untuk atlet, untuk sepak bola yang sebenarnya kadang-kadang kalau kita bicara sedikit melebar ya, mereka agak ironis juga. Ada momen di mana mereka tuh merenung. Kok gue dapetin kayak Iniesta tuh pernah ngomong gitu. Oh ya? Iya, dia berkorban semuanya, tapi kan dia kehilangan kayak tadi kita sebelum on air kan kita bicara waktu masa muda kita di Jakarta kan, nongkrong. Mereka nggak punya, tapi mereka punya semua medali. Itu. Nah di kita itu investasi. Ya kan? Ada hal-hal yang memang dalam tanda petik kehilangan. Dikorbankan. Betul. Nah itu yang itu program dong betul. Harusnya. Dan mentality juga kan. Iya. Karena gini, sama kayak pemain Afrika ya. Abis mereka bela, dulu saya ingat tuh Celestine Babayaro pemain Chelsea. Abis dia bela Afrika, tiba-tiba nggak ngabarin klubnya, nggak balik-balik. Ya mungkin temennya nongkrong dulu kali di situ. Nah, hal seperti itu secara budaya itu kadang-kadang bertentangan dengan profesionalitas di kita. Ya kayak tadi saya soal pola makan, soal kedisiplinan, totalitas kan ya bukan gimana ya. Jadi salah PSSI? Enggak lah. Ini secara mendasar. Oke, tahan dulu. Ya. Kita akan masuk ke perserikatan kita nanti. Tapi kita ngopi dulu. Oke, ya kan? siap. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.